Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu shorof ya, nahwu shorof. Lebih tepatnya ke ilmu nahwu, yaitu tentang aqsamul bina'i, yaitu macam-macam bina. Nah, sebelum itu kalian harus tahu bahwa apa itu binaun bina. Nah, bina ini saya gambarkan seperti sebuah bangunan. Jadi bina adalah sebuah bangunan. Kalau kalian melihat ada sebuah bangunan yang gentengnya, atapnya terbuat dari jerami, kemudian temboknya terbuat dari kayu dan pondasinya terbuat dari bata, itu dinamakan dengan gubuk. Tapi juga ada bina atau bentuk bangunan yang lain, seperti halnya atapnya terbuat dari genteng, kemudian temboknya terbuat dari semen, kemudian pondasinya terbuat dari batu cor. Nah, bentuk atau bangunan seperti ini dinamakan dengan rumah. Nah, inilah sebuah ilustrasi atau gambaran mengenai apa itu bina atau bangunan. Kalau komposisinya berbeda, maka bangunan yang dihasilkan juga berbeda. Kalau bangunan yang dihasilkan itu berbeda, maka nama atau penyebutannya juga akan berbeda. Seperti halnya ini, ada gubuk dan juga rumah. Jadi bisa dipahami ya, ini adalah sebuah ilustrasi buat pemahaman kita mengenai tentang apa itu bina. Nah, bina ini bentuk dasarnya adalah lafal fa'ala. Nah, lafal fa'ala ini, fa-nya ini berkedudukan sebagai fa fi'il, ainnya sebagai ain fi'il, dan lamnya ini sebagai lam fi'il. Nah, ini adalah bentuk dari bentuk aslinya atau bentuk dasarnya ya. Nanti di dalam ilmu shorof ini ada kalimah-kalimah lain. Nah, kalimah-kalimah lain itu juga disandarkan kepada lafal fa'ala ini. Gitu. Nah, lafal fa'ala ini dinamakan dengan wazan. Sementara bentuk-bentuk lain yang mengikuti wazan itu dinamakan mauzun. Di sini saya contohkan seperti lafal nasoro. Nah, dalam lafal nasoro ini ada huruf nun. Nunnya ini berkedudukan sebagai fa fi'il, kemudian shotnya berkedudukan sebagai ain fi'il, kemudian ro-nya berkedudukan sebagai lam fi'il. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya gambaran mengenai apa itu bina. Selanjutnya kita akan mempelajari ke inti dari pelajaran hari ini, yaitu aqsamul bina'i atau pembagian bina. Nah, untuk mempermudah kita dalam mempelajari aqsamul bina'i, di sini saya persiapkan sebuah nadham atau bait ya. Dan ini mewakili dari bina yang akan kita pelajari nanti. Bunyinya adalah sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa binaun. Nah, ini kalau kalian hafal ini akan sangat mudah untuk kita memahami tentang apa itu bina. Di sini saya kasih nomor ya biar mudah dipahami. Yang pertama ada bina sahih, yang kedua mudha'afun bina mudha'af, yang ketiga misalun bina misal, yang keempat wa ajwafun bina ajwaf, yang kelima naqisun bina naqis, yang keenam lafifun bina lafif, yang ketujuh mahmuzun bina mahmuz. Nah, yang pertama ada sahihun bina sahih. Lalu apa pengertian dari bina sahih? Nah, bina sahih ini semua hurufnya bukan huruf ilat. Seperti contoh nasoro. Nah, kalimat nasoro ini bukan salah satunya bukan dari huruf ilat. Nah, di sini huruf ilat itu yang perlu kalian ketahui ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Atau dalam ilmu tajwid biasa dinamakan dengan huruf mat ya, huruf yang panjang-panjang itu yang bacaannya panjang. Ini kalau di ilmu shorof dinamakan dengan huruf ilat. Jadi lafal nasoro ini tidak ada satupun huruf dari lafal ini yang merupakan huruf ilat, maka dinamakan binanya atau bentuknya ini bentuk bina sahih. Kemudian yang kedua ada mudha'afun, yaitu bina mudha'af.
Apa pengertian dari bina mudha'af? Di sini bina mudha'af adalah ain dan lam fiilnya harus sama. Jadi ain dan lam fiilnya hurufnya harus sama. Seperti contoh madada. Nah, madada ini huruf kedua sebagai ain fiil dan huruf ketiga sebagai lam fiil itu sama, yaitu huruf dal. Maka madada ini dihukumi dengan bina mudha'af. Walaupun nanti di penulisan bukan madada tapi diidghamkan menjadi madda. Karena adanya dua huruf yang sama dalam makhraj dan sifatnya, maka ditasydid atau diidghamkan menjadi madda. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ini adalah ilmu i'lal. Nanti kita pelajari di pertemuan yang akan datang fa insyaallah. Kemudian yang ketiga ada misalun bina misal. Apa pengertian dari bina misal? Nah, bina misal adalah ketika fa fiilnya berupa huruf ilat. Seperti contoh wa'ada. Nah, fa fiilnya berarti huruf wawu ini. Wa'ada. Wawu merupakan huruf ilat. Begitu. Makanya ketika ada kalimah fa fiilnya berupa huruf ilat, maka dinamakan bentuk daripada bina misal. Gitu. Kemudian yang keempat ada wa ajwafun, bina ajwaf. Apa pengertian dari bina ajwaf di sini? Bina ajwaf adalah ain fiilnya berupa huruf ilat. Seperti contoh qala. Qala ini aslinya adalah qawala. Ada wawunya di sana, qawala. Jadi wawunya berkedudukan di fa fiilnya. Maka bentuk kalimat seperti ini dinamakan bina ajwaf. Kemudian yang keempat, yang kelima ada naqisun bina naqis. Apa pengertian dari bina naqis? Bina naqis adalah ketika lam fiilnya berupa huruf ilat, yaitu goza. Nah, lafal goza ini aslinya adalah gozawa. Jadi ada huruf wawu di lam fiilnya. Maka ketika kalian menemukan bentuk kalimat seperti ini, maka dinamakan bina naqis. Jadi sangat mudah ya. Misal fa fiilnya berupa huruf ilat, ajwaf ain fiilnya berupa huruf ilat, kemudian naqis lam fiilnya berupa huruf ilat. Jadi seperti itu, sangat mudah sekali dipahami. Kemudian yang nomor 6 adalah walafifun bina lafif. Apa pengertian dari bina lafif? Bina lafif adalah huruf ilatnya ada dua. Dalam satu kalimat itu huruf ilatnya ada dua. Seperti contoh rowa dan juga wako. Di sini di akhir kalimatnya masing-masing terdapat alif bengkong. Maka rowa dan wako ini dinamakan bina lafif. Nah, yang perlu kalian ingat adalah bina lafif ini jenisnya ada dua atau dibagi lagi menjadi dua, yaitu lafif makrun dan juga lafif mafrug. Contoh yang pertama ini merupakan contoh lafif makrun. Sementara contoh yang kedua ini merupakan lafif mafrug. Lalu apa bedanya? Di contoh yang pertama ini atau pengertian dari lafif makrun ini terdapat huruf ilat yang bergandengan. Wawu dan alif bengkong ini kan bergandengan. Nah, karena dia bergandengan, maka dinamakan dengan lafif makrun. Berbeda dengan lafif mafrug. Di sini ada wawu dan alif bengkong, tetapi di tengah-tengahnya dipisahkan oleh satu huruf shahih yang tidak merupakan huruf ilat, maka dinamakan dengan lafif mafrug. Ketika kalian menemukan bentuk yang seperti ini, bentuk kalimat yang seperti ini, maka dinamakan dengan binaul lafifun, bina lafif. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7 ada mahmuzun bina mahmuz. Apa pengertian dari bina mahmuz? Bina mahfuz ini adalah bina yang salah satu hurufnya adalah hamzah. Seperti contoh amala. Nah, di sini ada hamzah di fa fiilnya atau di awal kalimat. Amala ini menjadi contoh daripada bina mahmuz. Walaupun
Sebagian ulama ahli tata bahasa Arab atau gramatika bahasa Arab, lebih tepatnya dalam ilmu syaraf, ini ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebagai bentuk bina sahih, karena ini bukan dianggap sebagai sebuah alif tapi hamzah. Jadi sangat mudah sekali ya belajar ilmu syaraf ini. Kita akan terus belajar secara pelan-pelan di channel Utawi Ikiku. Like, komen, dan subscribe ya. Untuk mempermudahkan kita dalam menghafal ini semua, maka kita cukup menghafal bait atau nadom yang ada di atas ini. Diulang-ulang terus sampai hafal. Insya Allah nanti akan mudah sekali bagi kita untuk mengingat-ingat apa itu macam-macam binanya. Gimana cara bacanya? Cara bacanya adalah dengan lagu atau dengan syair-syair. Seperti contoh, sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa binaun. Nah, ini diulang-ulang terus sampai hafal. Saya kira cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.